Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran, yakni Oma Koni Walelang, Ibu Natalia, dan juga saudari Veronica Buna. Juga kita mengenang dan mendoakan Pastor Paulus Dalulubur CICM, Ibu Te Sio Kie, dan Bapak Donatus Jebabu yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-6. Gereja mengajak kita untuk merenungkan bahwa kebaikan Tuhan seharusnya mengantarkan kita untuk senantiasa memilih yang terbaik, memilih yang benar di dalam kehidupan kita. Kita mohon agar Allah menganugerahkan Roh Kudus di dalam Ekaristi ini, agar kita semua dimampukan untuk melakukan yang baik, memperjuangkan yang benar untuk kehidupan kita, untuk sesama kita, untuk gereja, dunia, dan bangsa kita. Saudari dan saudara, di awal perayaan Ekaristi ini, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas untuk mendengarkan sabda Allah menyambut tubuh dan darah putranya. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji
kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku,
supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar,
daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Syukur kepada Allah bahwa saudari dan saudara lebih memilih merayakan Valentine di gereja daripada ke kafe, nongkrong, atau kemana. Ya, tapi tidak apa-apa, setelah ini lanjut dengan Valentine masing-masing, silahkan. Hari ini sabda Tuhan berbicara tentang satu kata yang sangat penting dalam hidup kita manusia. Kata itu adalah pilihan. Dalam bacaan pertama dari kitab Sirak, kita mendengar, jika engkau mau, engkau dapat menuruti perintah-perintah. Setia adalah melakukan kehendaknya. Di hadapanmu diletakkan api dan air. Kemana engkau mau, engkau dapat mengulurkan tangan. Betapa jelas dan tegas sabda Tuhan hari ini. Tuhan tidak memaksa, Ia tidak memperbudak kita, Ia tidak mengancam kita, Ia justru memberikan kebebasan kepada kita manusia, dan Tuhan menghormati itu. Kepada kita ada hidup dan mati, ada berkat dan kutuk, ada api dan air. Silahkan kita sendiri yang kemudian menentukan pilihan untuk memilih hidup atau mati, berkat atau kutuk, api atau air. Saudari dan saudara, seringkali kita berpikir bahwa hidup rohani atau iman kita itu terutama soal doa, misa, devosi, pelayanan, penyembahan, worship, dan lain sebagainya. Semuanya itu penting. Semuanya itu adalah faktor-faktor utama dalam hal iman. Namun, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup beriman pertama-tama adalah tentang memilih yang baik dan benar setiap hari, setiap waktu, setiap detik, dan setiap menit. Dalam Injil Matius, Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Lalu Tuhan Yesus memberi contoh, bukan hanya jangan membunuh, membunuh saja dilarang. Nah, Yesus memperluas larangan membunuh itu dengan menambahkan jangki marah-marah, jangki suka marah-marah, jangki suka simpan kebencian, jangan suka membenci orang. Bukan hanya jangan bersinah, tetapi Tuhan meminta kita untuk menjaga hati dan pikiran kita. Bukan hanya jangan bersumpah palsu, tetapi Tuhan meminta kita untuk mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Nah, saudari dan saudara, Yesus membawa hukum dari luar
peraturan yang ada di sekitar kita masuk ke dalam hati, masuk ke dalam relung iman kita. Artinya apa? Artinya iman kita ini bukan tentang aturan, tetapi soal kedalaman batin, kedekatan personal kita dengan Tuhan. Menjadi Katolik bagi kita, kebanyakan dari kita adalah warisan orang tua. Menjadi pengikut Kristus bagi kebanyakan kita adalah warisan dari garis keturunan keluarga kita. Kita mungkin banyak yang dibaptis sejak kecil, diajar berdoa oleh orang tua, dibiasakan pergi gereja, merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Namun di balik semua itu kadang biasa muncul bahaya bahwa pergi gereja, pergi misa itu hanya sekedar kebiasaan. Hanya sekedar bagian dari mengisi waktu di hari Sabtu atau di hari Minggu. Bukan lagi sebuah pilihan yang dilakukan dengan sadar bahwa saya rindu dengan Allah. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau untuk menjumpai Dia di dalam Ekaristi. Saudari dan saudara yang terkasih, pilihan itu kita buat setiap hari sebenarnya. Misalnya ketika kita mau bangun, kita diperhadapkan pada pilihan di pagi hari. Apakah hari ini saya mau hidup selaras dengan kehendak Tuhan? Ataukah saya mau hidup selaras dengan kehendak saya sendiri? Seorang ibu pernah bercerita bahwa ia bekerja sepanjang hari, pulang dalam keadaan lelah. Sampai di rumah anak-anaknya ribut, suaminya sibuk dengan dunianya sendiri. Apa yang terjadi? Ibu ini hampir kehilangan kesabaran dan mau memarahi suami serta anak-anaknya itu habis-habisan. Tetapi sebelum ia melampiaskan amarahnya, sebelum ia mengungkapkan emosinya, ibu ini teringat bahwa pagi itu ia merayakan Ekaristi dan menerima Tuhan di dalam dirinya melalui komuni kudus. Maka ibu itu berkata dalam hati, Tuhan, Engkau ada di dalam diriku, bantu saya. Apa yang terjadi kemudian? Ibu itu menarik nafas, lalu berbicara dengan lebih tenang. Saudari dan saudara yang terkasih, kelihatannya sederhana, tetapi di situ terjadi pilihan iman, memilih untuk melakukan kebaikan dan memperjuangkan kebenaran. Ibu ini memilih kehidupan alih-alih kematian. Ibu ini memilih air alih-alih api. Ia memilih kasih, bukan pelampiasan emosi. Dan inilah yang Yesus maksudkan dengan hukum itu. Tidak hanya sesuatu yang kita dengarkan, tidak hanya sesuatu yang kita baca, sesuatu yang setiap hari Minggu kita datang lalu dengarkan dalam sabda-sabda Allah. Tetapi hukum Tuhan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Persoalannya adalah saudari dan saudara, kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, ataukah kita memilih untuk melakukan kehendak kita sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, iman bukan hanya soal doa rosario atau novena. Iman adalah keberanian untuk berkata benar ketika itu benar dan berkata salah ketika itu salah. Tidak ada jalan kompromi. Dan dengan jelas Yesus dalam Injil mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari siapa? Dari si jahat. Dan kita sadar atau tidak, dunia kita ini penuh dengan keabu-abuan, ya, penuh dengan kompromi. Orang sering berkata, kadia buat ji, kadia buat ji. Kenapa saya tidak? Ini kan abu-abu. Sementara iman kita mengajak kita untuk
melakukan dan memperjuangkan kalau itu benar-benar, kalau itu salah, ya salah. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia yang serba abu-abu. Mengapa Yesus meminta kita untuk menjadi begitu radikal, untuk menjadi begitu berpegang teguh pada iman yang baik dan benar? Karena Yesus tahu bahwa dosa dimulai dari hal kecil di dalam hati. Pembunuhan dimulai dari kebencian. Persinahan dimulai dari pandangan yang tidak dijaga. Kebohongan besar dimulai dari kompromi kecil. Itulah sebabnya iman harus menjadi pegangan utama hidup sehari-hari, bukan sekedar pelengkap. Kalau iman hanya sekedar pelengkap, maka ia akan kalah oleh tekanan, kalah oleh tren, kalah oleh kebiasaan masyarakat, oleh keinginan, bahkan oleh rasa takut. Tetapi kalau iman menjadi pegangan utama, maka dalam situasi apapun kita akan berani berkata, Tuhan, kehendak-Mu-lah yang akan saya laksanakan. Nah, mari kita lihat konkretnya setiap hari. Kadang kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Kadang kita lebih mengandalkan ordal daripada rahmat Allah. Kita lebih mengandalkan strategi daripada kebijaksanaan ilahi. Maka dari itu sabda Allah hari ini mengundang kita untuk senantiasa menjadikan Tuhan dan iman sebagai pusat hidup kita. Memilih untuk menjadi pengikut Kristus berarti tetap berdoa sekalipun sibuk, tetap mengampuni sekalipun sulit, tetap setia meskipun tergoda, tetap mengikuti ekaristi sekalipun lelah. Karena dalam setiap pilihan kecil itu kita sedang menentukan arah hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, di pojok sudut seminari Petrus Klaver di Jalan Gagak, Pastor Isidorus Rumpukanio meninggalkan pesan mendalam untuk kami para seminaris pada waktu itu. Di secari kertas yang mungkin sudah lusuh, beliau menulis pesan sederhana dalam bahasa Inggris. Life is about a choice, but choose the right one. Hidup adalah tentang pilihan, tetapi pilihlah satu yang tepat. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menerangi hidup kita dengan hukum-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat Allah di perjalanan, ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, iya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa
menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat. Ya Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Tuhan diwartakan kepada mereka terlebih dahulu. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak pernah lebih mengutamakan hukum daripada manusia, melainkan melaksanakan terlebih dahulu perintah besar tentang cinta kasih persaudaraan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi komunitas-komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami bersama-sama mencari kehendak Allah dan saling menghargai kebebasan. Semoga kami memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang kami doakan dalam Ekaristi ini, mereka yang merayakan ulang tahun, Oma Koni Walelang, Ibu Natalia, Saudari Veronica Buna. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami ini senantiasa beroleh rahmat dan cinta-Mu. Anugerahkanlah rahmat yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, agar sukacita atas pertambahan usia menjadikan mereka semakin dekat kepadamu, mengandalkan Dikau saja, dan Engkau merahmati mereka dengan segala berkat yang mereka butuhkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Pastor Paulus Dalulubur CICM, Ibu Te Sio Kie, dan Bapak Donatus Jebabu. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini dalam keabadian. Anugerahkanlah keselamatan kekal kepada mereka, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita persembahkan kepada Allah permohonan dan harapan dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami untuk kami sendiri serta seluruh umat manusia. Berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau kini dan sepanjang masa. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku ku diizinkan
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-6, 14 dan 15 Februari 2026. Perayaan liturgi selama 1 pekan, tanggal 16 sampai 22 Februari 2026. Hari Rabu Abu, 18 Februari 2026. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini: Gary Leonard Hendrik dan Elaine Felicia Adelaide Teko sebagai pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat yang dapat dilihat di videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki. Pertemuan pertama akan diadakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 9.00 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Misa Rabu Abu dan penerimaan abu diadakan pada hari Rabu 18 Februari 2026. Ada 3 kali misa, yakni pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore. Jalan salib dilaksanakan setiap hari Jumat, pukul 12 siang dan pukul 6 sore. Informasi keuangan. Total kolekte gereja, Misa Minggu Biasa ke-5, 7 dan 8 Februari 2026, sebesar Rp19.987.000. Setoran masuk ke rekening gereja tanggal 6 sampai 8 Februari, sebesar Rp4.182.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.103.500. Kolekte Misa Jumat pertama 6 Februari 2026 sebesar Rp2.397.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.427.000. Kolekte misa syukur ulang tahun pastor sebesar Rp1.068.500. Pengumuman tambahan. Dalam rangka mendukung kegiatan Jambore Remaja KVP-PAN Makassar, maka Panitia Jambore Sekami melakukan pencarian dana dalam bentuk paket Imlek dan paket Valentine yang dapat dibeli di basement gereja. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kebersamaan dan kehadiran kita dalam Ekaristi sore hari ini. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai.
buat kami.